Tadi saya sudah jelaskan lewat Google Earth, saudara, bagaimana jaraknya 2.100 km dari semenanjung Kamchatka ke titik Hokkaido yang merupakan paling utara dari Pulau Jepang. Nah, untuk mengetahui situasi terkini di Hokkaido, sisi paling utara Jepang yang diprediksi ini menjadi wilayah pertama seharusnya yang dilanda tsunami ketika tsunami itu datang. Saya sudah tersambung dengan Daniel Niko Caesar Siahaan yang merupakan warga negara Indonesia di Hokkaido. Mas Daniel, selamat pagi waktu Selamat Indonesia, pagi. Mas. Selamat pagi waktu Baik, Indonesia. terima kasih Mas Daniel sudah meluangkan waktu. Saya mau tahu dulu posisi Mas Daniel sekarang di mana dan apakah sudah terkategori di lokasi yang cukup aman, Mas Daniel? Karena Hokkaido ini kan diprediksi wilayah paling pertama kali terkena tsunami. Baik, terima kasih atas kesempatannya ya. Sekarang ini kebetulan saya berada di Muroran, tepatnya di sekitar agak tenggara dari Hokkaido, dan potensinya saya dengar ini cukup apa ya, cukup bukan hanya warning, bukan hanya peringatan awas, tetapi sudah mulai bukan waspada saja, tetapi sudah mulai awas ya. Dan Hmm. saat ini peringatan yang diberitakan dari pemerintah daerah, khususnya itu sekitar jam 11 akan ada tsunami yang akan datang, dan masyarakat yang ada di Hokkaido, khususnya yang ada di Muroran sekarang ini, sudah mulai evakuasi ke area atas gunung. Jam Dan 11 waktu Hokkaido berarti ya? ya, jam 11 CST atau jam 11 WITA. Oke, Ah, tapi ini kan, tapi sampai sekarang belum nampak tsunami itu terjadi di sana, Mas. Benar, belum nampak, dan dari kabar yang saya dengar juga akan datang ke area paling utara dari Hokkaido sendiri, tetapi masih belum tahu jelasnya apakah akan datang atau tidaknya. Dan memang Hmm. kabarnya akan datang seperti itu. Oke, evakuasi sejauh ini tadi boleh diceritakan Mas Daniel pertama kali mendapat kabar jam berapa? Silakan nggak apa-apa, pakai timing Jepang juga tidak apa-apa. Baik. Mendapat kabar jam berapa, kemudian langkah-langkah evakuasi yang sudah dilakukan seperti apa, jaraknya sejauh mana dari tempat tinggal Mas Daniel? Mungkin bisa diceritakan detail Mas Daniel, silakan. Baik, terima kasih. Sekitar jam 10 waktu Jepang, waktu JST, kami Hmm. mendapatkan kabar melalui HP masing-masing bahwa adanya tsunami yang akan datang, dan kemudian sekitar jam 11, jam 10 sekian, 10 lewat 30-an, kami dapat kabar akan datang tsunami ke area yang kami tinggalin sekarang ini sekitar jam Hmm. 11. Dan saat ini mulai dari jam 10.30-an, sebagian penduduk yang ada di daerah tempat saya tinggal ini, Muroran, sudah mulai evakuasi ke area gunung. Tepatnya juga kebetulan tempat saya sekarang tinggal ini di daerah kampus saya cukup tinggi dari area tsunami, dan Hmm. di depan kampus kami ini lagi banyak mobil yang berparkiran untuk menunggu kabar selanjutnya. Berarti warga sipil pun semuanya juga menuju ke kampus Anda, Mas Daniel, karena lokasinya yang tinggi berada di daerah pegunungan. Benar, Oke, seperti itu. boleh diinformasikan nama daerah atau nama kampusnya apa untuk lokasi evakuasinya ini? Baik, terima kasih. Untuk daerah kampus kami ini namanya Muroran Institute of Technology, atau Hmm. Institut Teknologi Muroran. Dan ini kebetulan lebih sekitar, kalau nggak salah, 15 meter dari atas permukaan laut, lebih dari 15 meter, dan merupakan salah satu area untuk evakuasi. Dan kita di Muroran ini memiliki 3 sampai 4 area evakuasi yang khusus untuk daerah apa ya, tsunami seperti itu. Hmm. Jarak, mungkin kalau secara kilometer mungkin susah di ini ya, susah dihitung. Tapi kalau jarak menit, waktu tempuh dari tempat kampus atau tempat saat ini Mas Daniel berada ke titik yang paling dekat dengan air dalam hal ini adalah pantai, titik pantai itu berapa lama kira-kira durasinya, Mas? Baik, kemungkinan kalau secara jarak saya kira itu sekitar 8 ke 15 kilometer ya Hmm. dari bibir pantai. Tetapi kalau kita menggunakan mobil itu sekitar 5 menitan, atau jalan kaki sekitar 40 ke 40 menitan jalan kaki ke bibir pantai. Hmm. Oke, Mas tadi Mas Daniel bilang bahwa ada 4 titik evakuasi di lokasi sekitaran Mas Daniel. Itu apakah semuanya berupa eh, kampus atau ada tempat yang dibangun khusus oleh pemerintah Jepang di sana, shelter khusus atau seperti apa, Mas Daniel? Bisa diceritakan juga? Baik, terima kasih. Biasanya kalau untuk di Jepang, eh, khususnya juga seperti di Hokkaido ya, karena kita itu memang daerah dingin ya, dan Hmm. ini merupakan eh, hal yang cukup rare atau cukup jarang terjadi untuk masalah tsunami.
Dan kebanyakan daerah-daerah evakuasi itu menggunakan daerah seperti gimnasium atau Hmm. kampus-kampus atau sekolah-sekolah yang berada di atas gunung. Dan sebagian tempat itu sekitar 3 sampai 4 tempat itu merupakan area yang di atas gunung. Oke, tadi ketika Mas Daniel ke kampus, mengevakuasi diri ya ke gedung sekarang, bagaimana suasana atau bagaimana kondisi para warga yang juga melakukan evakuasi? Apakah hektik juga, khawatir juga, atau mereka sebenarnya sudah terbiasa karena mungkin mungkin memang sudah terbiasa dengan peringatan-peringatan dini, sistem-sistem peringatan yang dilakukan oleh pemerintah Jepang? Baik, dari yang saya lihat sebenarnya mahasiswa ataupun juga warga sekitar yang ada di sini tuh tidak sampai panik banget Hmm. karena kita juga sudah mendapatkan beberapa pendidikan tentang tsunami ataupun gempa dan memang untuk tsunami ini jarang terjadi di sini, tetapi kalau gempa ini sudah beberapa kali ada di daerah Hokkaido sendiri. Kapan terakhir kali terjadi gempa di sana, Mas? Saya kurang ingat, kemungkinan kalau nggak salah yang paling besar itu 2 tahun lalu waktu saya masih ada di sini, masih agak Hmm. baru di sini seperti itu. Mhm, oke, berbicara soal titik evakuasi, saya juga penasaran apakah di sejumlah titik 3 sampai 4 tempat evakuasi tadi juga dilengkapi juga oleh fasilitas, logistik seperti bahan pangan dan seterusnya? Mengingat itu adalah juga salah satu, apa ya, titik evakuasi untuk bencana tsunami. Apakah ada, suplai logistik juga di sana, Mas? Baik, terima kasih. Em, untuk suplai logistik saya tidak tahu secara penuhnya, tetapi Hmm. dari banyak yang dapat saya kabar dan juga pendidikan yang kami terima itu, mereka itu selalu menyediakan seperti tempat shelter itu, tempat untuk tinggal, dan itu akan dibuat khusus dan ada seperti sekat-sekat untuk setiap keluarganya yang akan dibuat. Dan itu sudah dilakukan atau sudah direncanakan oleh beberapa profesor yang ada di sini untuk Hmm. rencana ke depannya bila ada terjadi bencana seperti sekarang ini. Estimasi daya tampung di tempat Mas Daniel sekarang itu bisa untuk berapa orang, Mas? Saya tidak tahu secara dalamnya untuk itu. Hmm, hmm, hmm. Oke, tapi memang lokasi Mas Daniel sekarang adalah untuk salah satu lokasi evakuasi begitu ya. Tapi kalau di kanan kiri sekitar bangunan itu cukup banyak tidak sih untuk populasi atau tempat tinggal masyarakat di daerah sana, Mas? Saya kira cukup luas karena untuk daerah saya tinggal ini sekitar 40.000, 20.000, 25.000 ke 40.000 penduduk yang ada tinggal di sini dan Hmm, memang daerah kami ini cukup tinggi dan saya kira juga sebagian besar daerah Hokkaido cukup tinggi dan banyak area pegunungan atau perbukitan dan cukup aman untuk area evakuasi seperti itu. oke. Mas Daniel, mungkin bisa diceritakan juga kondisi terkini bagaimana himbauan-himbauan yang terus diberikan oleh pihak pemerintah Jepang kepada masyarakatnya, khususnya yang berada di masyarakat Jepang. Apakah ini juga masif informasinya di berbagai pemberitaan? Apakah pemberitaan online, apakah di media televisi, radio, atau apapun itu, Mas? Bagaimana situasi di sana yang dilakukan oleh pemerintah Jepang? Baik, terima kasih. Untuk pemberitaan atau himbauan sudah banyak ya. Salah satunya menggunakan sistem pemberitaan secara langsung melalui HP-HP atau peringatan Hmm, dini yang diberikan beberapa menit atau beberapa jam sebelum kejadian. Kedua, hmm, eh, setiap televisi ataupun internet yang ada di Jepang ini sudah mulai banyak pemberitaan tentang apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi. Khususnya selama beberapa jam dari sebelumnya, sekitar 1 jam atau 2 jam sebelum, sekitar jam 9, maaf, maksudnya sekitar jam 10, hmm. sudah banyak berita-berita yang keluar dan kebetulan di samping saya ada juga junior saya, orang Jepang yang sedang melihat beberapa berita yang ada di sini. Oke, apa itu yang masif terjadi atau yang masif diberitakan terkini soal apa, Mas? Apakah sekedar imbauan saja atau ada kabar-kabar terbaru? Mungkin Baik, bisa sambil dibaca dulu juga nggak masalah. Kita santai saja. baik, terima kasih. Em, Seperti saya lihat dari komputer teman saya, komputer junior Mhm, saya, em, ini diberitakan bahwa untuk di Hokkaido sekitar
ada beberapa orang yang sudah mulai dievakuasi karena ada kemungkinan sekitar 40 cm tsunami yang terjadi di daerah Tokachi. Dan untuk daerah-daerah selainnya itu diberitakan juga untuk di daerah yang lain, bukan hanya di Hokkaido dan ada juga nanti di Iwate, untuk di daerah-daerah Tokyo sampai Tokyo. Tetapi Tokyo Hmm. memang tidak akan terjadi tsunami seperti itu. Oh, itu yang diberitakan di media Jepang ya, bahwa untuk di Tokyo tidak akan sampai terjadi tsunami di sana. Tadi, sorry, Benar. ketinggian 40 cm di mana, Mas? 30-40 cm. それはどこですか？岩手でしょうね。Di Iwate, lebih tepatnya. Oh, di Iwate, 40 cm. Ya. Itu Iwate itu lokasinya dengan Hokkaido berdekatan atau bagaimana? Cukup berdekatan dengan Hokkaido, hanya itu lebih ke arah pulau utama Jepang dan berada di ada bagian utaranya, dan itu Mhm. lebih aman dibandingkan daerah kami sekarang ini untuk kejadian gempa ini. Lebih aman karena Iwate itu lebih tinggi atau bagaimana? Sedikit lebih jauh dari area kejadian, seperti itu, karena itu berada Oh, di oke. Negara Selatan. Mhm, 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 Karena mhm. posisi titik dari gempa itu terjadi sedikit ke arah utara dari Jepang. Lebih tepatnya sekitar berapa kilometer saya kurang tahu, dari Mhm. arah utaranya Hokkaido, dan daerah yang paling terdampak itu di daerah pesisir timur dari Hokkaido sendiri. Oke. Mas Daniel, mungkin bisa diceritakan juga terakhir ini, informasi atau imbauan terakhir yang Mas Daniel dapatkan secara lewat pemberitahuan secara langsung lewat gadget atau apapun itu kapan dan apa isi imbauannya, Mas? Baik, boleh saya share sedikit ya? Boleh, boleh. Maaf, boleh saya minta? eh, saya juga mendapatkan sedikit imbauan dari pemerintah kota Muroran sendiri, tempat saya Mhm. tinggal. Oke, baik. Jadi kami di sini menggunakan aplikasi lain, dan di aplikasi ini diberitakan bahwa ada gempa dan juga ada tsunami maksud saya, Mhm. dan ini terjadi dalam waktu dekat. Itu diberitakan sekitar jam 9.40, dan kemudian 9.40 waktu setempat ya. ya 9.40 waktu setempat, dan sekitar Oke. 10.40 ini ada sedikit himbauan bahwa ada tsunami yang akan terjadi di daerah kami tinggal ini, maksud Hmm. saya Moran, itu sekitar jam 11 akan sampai kemungkinannya. Dan bila kita untuk membuat lebih enaknya kita, saya akan coba untuk translatekan ke bahasa eh, Indonesia mungkin ya. Mhm, Em, mhm. Berarti itu sifatnya seperti apa ya? Personal account atau akun resmi dari pihak ini ya, bukan dalam merupakan suatu grup begitu ya, ya, untuk pemberitahuannya. personal, bukan personal, tetapi memang Official account begitu ya. official account dari kota sendiri. Oh, oke, 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 oke. Baik, Mas Daniel, nanti kami akan kembali hubungi Mas Daniel, dan kami juga mohon jika ada informasi terbaru atau visual terbaru, boleh Mas Daniel, kami minta tolong untuk dikirimkan kepada kami, untuk kami juga bantu informasikan ke teman-teman yang berada di sini, berada Baik, di Indonesia. Tapi sekali lagi, Mas Daniel sudah dipastikan dalam kondisi yang atau di posisi yang aman ya. ya benar sekali. Oke, baik Mas Daniel, terima kasih untuk waktunya. Stay safe, Mas Daniel. Salam untuk teman-teman di sana. Terima kasih. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Dan saudara, itu tadi adalah wawancara saya bersama dengan Mas Daniel, yang juga merupakan warga negara Indonesia di Hokkaido begitu, yang juga merupakan wilayah paling utara di Jepang, yang juga ini diprediksi merupakan salah satu wilayah yang bisa jadi dikatakan pertama kali terkena tsunami jika memang tsunami itu tiba nanti ya di Jepang begitu ya. Matthew, boleh diceritakan posisi Matthew sekarang ada di mana dan kondisi di tempat Matthew sekarang ini bagaimana di sana? Sekarang ya kayak tadi dibilang udah di apartemen ini. Lokasi kotanya di mana Matthew, mungkin bisa didetailkan? Oh ya, saya di Ishinomaki di Prefektur Miyagi. Mhm. Eh, dan kami
Jadi pada tadi kami disuruh evakuasi tiba-tiba dan kami sekarang lagi nunggu di apartemen milik pabrik dan semua pekerja yang ada di pabrik disuruh tunggu di sini khususnya yang warga negara asing. Kalau untuk orang Jepangnya sendiri sudah evakuasi masing-masing. Tapi Oke. untuk pekerja dari negara asing disuruh tunggu di satu tempat. Hmm. Jam berapa tadi Matthew mendapat kabar untuk atau imbauan untuk melakukan evakuasi? Tadi sekitaran jam 9 waktu Jepang ya, jam 9 pagi waktu Jepang pada saat bekerja. Pada saat bekerja, kemudian mendapatkan imbauan untuk segera melakukan evakuasi. Lokasi Iya. atau jarak dari titik awal Matthew tadi menuju ke lokasi evakuasi itu berapa lama jaraknya? Untuk dengan kendaraan mobil sekitaran 15 menit, 20 menit gitu. Oke, dan ini Iya, lokasi apartemen milik pabrik tempat Matthew bekerja. iya, Lokasinya, benar. untuk lokasinya apakah berada di wilayah pegunungan juga? Karena tadi sebelum saya dengan Matthew, saya wawancara Daniel itu lokasi evakuasi juga berada di daerah pegunungan. Nah, saya tidak tahu apakah di apartemen ini juga merupakan daerah pegunungan atau bagaimana, Matthew? Iya, iya. Tadi di posisi awal dan kebetulan juga pabrik kami di sebelah pantai, persis di depan air pantai, air laut. Dan sekarang kami evakuasi di apartemen yang agak sedikit lebih tinggi dari pantai, dari agak jauh supaya lebih aman itu. Oke, ada berapa orang so far? Mungkin estimasi saja, belum tidak perlu terlalu detail begitu. Estimasi ada berapa orang sekarang yang berada di apartemen tempat Matthew berada? Sekitaran 30 orang. 30 orang. Itu semuanya WNI, Matthew. Iya. Tidak, WNI hanya berempat dan yang lain ada dari negara-negara lain. Ada Oh, juga beberapa orang Jepang yang pimpinan-pimpinan pabrik ada juga tunggu bersama-sama dengan kami di sini. Matthew tadi mendapatkan kabar untuk evakuasi lewat official account pemerintah ke handphone milik Matthew pribadi atau ada perintah atau ada instruksi dari pihak perusahaan, pihak pabrik tempat Matthew bekerja? Kalau tadi kan sementara kalau kami di sini pada saat bekerja tidak bisa pegang handphone Oke. dan pada saat bekerja tadi kami diberitahu oleh leader kami, pemimpin kami Oh, bahwa disuruh evakuasi oleh direktur karena akan ada peringatan tsunami jam sekian. Dan habis itu setelah kami disuruh evakuasi, kami siap-siap ganti baju untuk pergi evakuasi dan saya lihat handphone saya juga ada peringatan dari pemerintah lewat aplikasi handphone. peringatan untuk tsunami-nya diestimasikan berapa sentimeter, berapa meter untuk ketinggiannya? Ada tidak disampaikan di situ? Kalau di notifikasi tidak ada, hanya diberitahu untuk evakuasi. Oh, hanya ada perintah untuk melakukan evakuasi ya. Iya, benar. Oke. Sampai sekarang, apakah sudah mulai terlihat tidak dari tempat Matthew berada tanda-tanda atau gejala akan ada terjadinya tsunami atau seperti apa begitu? Sampai saat ini sih belum ya, belum melihat tanda-tanda dan ya saya hanya melihat orang-orang semua pada evakuasi dan toko-toko di sini semua sudah tutup, pabrik-pabrik sudah berhenti beroperasi semuanya dan sepertinya semua orang yang di sini sudah evakuasi, sudah siap-siap untuk lari jika ada ombak datang. Oke. Traffic atau lalu lintas di sana seperti apa gambaran di sekitar Matthew yang bisa Matthew pantau? Apakah padat? Kendaraan-kendaraan juga sudah mulai bergerak atau bagaimana Matthew? Bisa diceritakan? Kalau traffic di sini kelihatannya sih biasa saja ya. Mungkin orang-orang sudah pada saat saya tadi dalam perjalanan ke tempat evakuasi,
jalanan sudah agak sepi. Kelihatannya semua orang sudah evakuasi terlebih dahulu. Soalnya tadi saya dari pabrik, saya pergi ke tempat saya dulu untuk dikumpulkan, baru pindah ke tempat ini. Jadi tadi ada dua kali evakuasi sebenarnya. Oh, ada 2 tahap begitu ya? Iya, tadi pertama dikumpulkan di tempat yang agak dekat pantai, di tempat saya, tapi ini dipindahkan kembali ke tempat yang agak lebih tinggi. Begitu. Dan pada saat perjalanan ke tempat yang sekarang, tempat evakuasi sekarang, tadi trafiknya lancar sih, tidak macet. Warga-warga kelihatannya sudah evakuasi terlebih dulu. Kelihatannya warga di sini sih sudah siap ya, sudah siap. Apartemen punya pabriknya tempat Matthew bekerja ini, apakah hanya dikhususkan bagi para pekerja pabrik atau juga untuk bisa bagi para warga sipil sekitar melakukan evakuasi diri, Matthew? Untuk apartemen ini untuk di pribadi sih, untuk milik pabrik saja, bukan untuk titik evakuasi untuk warga lokal juga, karena sepertinya untuk titik evakuasi pun sebenarnya saya belum paham di mana, karena kelihatannya di sini evakuasinya masing-masing lah begitu. Oke, pribadi. Berarti Matthew juga belum terlalu mengetahui apakah di sekitar Matthew berada saat ini juga ada shelter atau semacam lokasi evakuasi begitu ya yang disiapkan selain apartemen milik pabrik tempat Matthew bekerja ya. Iya, benar. Oke, baik. Imbauan terakhir yang Matthew dapatkan dari pihak pabrik, imbauannya sebatas apa? Kalau saya sih tadi dengarnya orang pabrik bicara tadi, katanya ya, saya cuma dengar ombaknya sekitaran 3 meter nanti, tapi belum tahu juga, dan menunggu sampai jam berapapun belum tahu, hanya menunggu saja sampai aman. Berarti ketinggian tsunami diperkirakan 3 meter, itu juga sama seperti yang kami dapatkan informasinya di sini, Matthew. Terima kasih Matthew untuk waktunya, terima kasih sudah berbagi informasi. Matthew, stay safe di sana, tetap jaga keselamatan. Salam untuk teman-teman di sana, khususnya bagi warga negara Indonesia yang saat ini masih bersama dengan Matthew. Terima kasih Matthew, selamat pagi. Sama-sama, selamat pagi. Oke.